Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Menurut Anglo-Saxon, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Menurut kelompok kontinental, desentralisasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihannya, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Mengurangi pertumbukannya pekerjaan di pusat pemerintah. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kelemahannya, besarnya organisasi pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada kelemahnya koordinasi. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, desentralisasi memerlukan biaya yang besar. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. 2. Desentralisasi fungsional. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan. Pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dan masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sesuai manifestasi dari desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. 4. Landasan hukum penerapan otonomis daerah di Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. F. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. 5. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. A. Nilai utaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. B. Nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Titik berat pelaksanaan ekonomi daerah. Prinsip ekonomi daerah adalah pada daerah kabupaten atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.
1. Dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme ada dan peluang perkembangannya aspirasi federalis relatif minim. 2. Dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif. 3. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota lah yang lebih tahu kebutuhan potensi rakyat di daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut adalah sebagai berikut. A. Nyata. B. Bertanggung jawab. C. Dinamis. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, di antaranya yang pertama ada fungsi layanan, dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak didiskriminasi dan tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Artinya, pemerintah tidak pilih kasih dalam melaksanakan fungsi ini. Yang kedua, fungsi peraturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah, di antaranya yang pertama menyediakan infrastruktur ekonomi, yang kedua menyediakan barang jasa kolektif, yang ketiga menjembatani konflik dalam masyarakat, yang keempat menjaga kompetensi, dan yang kelima menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. 3. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam fungsi ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam membantu masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dana perimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam. Yang kelima, pemberdayagunaan sumber daya alam. Tujuan diberikannya kewenangan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menciptakan demokrasi. Yang ketiga, memperhatikan pemerataan dan keadilan. Adapun tujuan khusus diberikannya kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas negara. 2. Menjamin efisiensi pelayanan umum. Dan yang ketiga, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah, kabupaten, dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan asas Medbewine adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan Medbewine dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonomi untuk melaksanakannya dalam menyelenggarakan tugas pembantuan. Daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. 2. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembayaran daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
22 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah. 10. Pengendalian lingkungan hidup. 11. Pelayanan pertahanan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom adalah meliputi bidang-bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertahanan, pemukiman, pekerjaan umum, dan perhubungan lingkungan hidup. Politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum, dan perundang-undangan serta penerangan. Dalam hal menjalankan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang meliputi kegiatan berikut. A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi semua aspek pemerintahan. Indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi berikut. 1. Terjaminnya keseimbangan di wilayah pembangunan Indonesia. 2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. 3. Ketersediaannya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merelasikan kegiatan indikator tersebut adalah aparat. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. 1. Kemampuan aparatur. 2. Manalitas. 3. Penerimaan. 4. Terpercaya dan bertanggung jawab. 2. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. A. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional.
4 wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. 5 anggota DPR Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% jumlah maksimal untuk kategori. Jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. 6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. 7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR. B. Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangkaan negara kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DKI Yogyakarta berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan istimewa Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi Yogyakarta juga diserahkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Yogyakarta meliputi A. Tata cara pengisian jabatan, pendudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. B. Kelembagaan pemerintah Yogyakarta. C. Kebudayaan. D. Pertahanan. Dan E. Tata ruang. Di antara keistimewaan Yogyakarta, salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Pakualam yang bertahta. C. Provinsi Aceh. Daerah Nangro Aceh Darussalam merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah Nangro Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Nangro Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 atau misi atau 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam. Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewenangan khusus pemerintah kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersediakan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota. Tambahan kewenangan kabupaten atau kota dalam hal penyelenggaraan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umat pemerintahan Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. D. Otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dan Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. 1.
pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua, serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, serta pemberdayaan secara strategis dan mendasar. 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berciri-ciri sebagai berikut. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua, khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya, dengan berpegangan teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. 4. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta majelis rakyat Papua sebagai presentasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. 3. Perangkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretaris daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah. Berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan berfungsi kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintah daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. 5. Proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang memperoleh suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota. 6. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten kota, dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan rancangan perda. 7. Keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur pembimbingan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. 1. Hubungan struktural pemerintahan pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan tugas dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintahan pusat. 2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. 3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. 2. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat.